Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama di halaman 2, hadis yang kedua. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala aqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 19 yaksuru fanahnu idza safarna 19 qasarna wa in zidna atmamna. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menaklukkan Makkah, beliau tinggal di sana selama 19 hari. Beliau mengqashar salat. Maka kami apabila bepergian tinggal selama 19 hari, kami mengqashar salat, dan jika lebih dari itu kami salat tamam. Pertanyaan, dari hadis tersebut apakah bisa dijadikan dasar bahwa mengqashar salat bagi musafir yang bermukim hanya 19 hari saja, Ustaz? Dibaca hadis di bawahnya itu. An Jabir bin Abdullah qala aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Tabuka 20 yauman yaksurus salata. Rawahu Abu Dawud. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tinggal di Tabuk selama 20 hari. Beliau mengqashar salat. Gimana? Pertanyaanmu nomor pertama sudah terjawab belum? Coba balena yang pertama tadi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menaklukkan Makkah, beliau tinggal di sana selama 19 hari. Beliau mengqashar salat. Maka kami apabila bepergian tinggal selama 19 hari, kami mengqashar salat, dan jika lebih dari itu kami salat tamam. Terus di bawahnya dibaca artinya. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tinggal di Tabuk selama 20 hari. Beliau mengqashar salat. Terus pertanyaanmu? Dari hadis di atas, apakah bisa dijadikan dasar bahwa mengqashar salat bagi musafir yang bermukim hanya 19 hari saja? Kok tidak 20 hari? Ya. Dan di atas hadis di bawahnya Nabi mengatakan ketika di Tabuk selama 20 hari. Gimana? Yang benar 19 hari atau 20 hari? Jadi selama dia musafir, apa 1 bulan, apa 2 bulan, selama musafir masih boleh mengqashar. Kebetulan Nabi di Mekah tadi 19 hari. Selama 19 hari mengqashar sholat. Kemudian Nabi tinggal di Tabuk 20 hari. Selama 20 hari mengqashar sholat. Ya? Nah itu, jadi bukan jumlah harinya, tapi selama orang musafir itu masih belum pulang, masih dalam musafir, boleh mengqashar sholat. Tidak paham? Apalagi? Berikutnya, apa arti dari sholat tamam, Ustaz? Tamam itu salat sempurna. Ya, salat sempurna. Misalnya salat duhur itu 4 rakaat. Kalau musafir boleh diqashar 4 menjadi 2 rakaat. Tapi kalau di rumah, ya salatnya harus sempurna, tamam, tidak boleh 2 diqashar, nggak boleh. Yang boleh mengqashar itu orang musafir. Orang di rumah tidak boleh mengqashar salat. Apalagi? Brosur halaman 6, hadis yang paling bawah.
An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam iza ajila alaihi safaru yuakhiru dhuhra ila awwali waqtil asri fayajma'u bainahuma wa yuakhirul maghriba hatta yajma'a bainaha wa bainal isya'i khina yaghibu syafaqu. Rawah Muslim. Dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau ingin segera berangkat safar, beliau mengakhirkan sholat duhur kepada awal waktu asar, lalu beliau menjamak sholat duhur dan asar, dan beliau mengakhirkan sholat maghrib sehingga menjamak sholat maghrib dan isya setelah hilang mega merah atau masuk waktu isya. Pertanyaan, bolehkah menjamak sholat di rumah ketika mau bepergian, dan mohon dijelaskan hadis tersebut. Hadis berikutnya dibaca. An Mu'adz bin Jabalin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuka idza irtahala qabla zayg syamsi akhara adh-dhuhra ila an yajma'aha ila al-'asri fayusallihima jami'an. Wa idza irtahala ba'da zayg syamsi ajjala al-'asra ila adh-dhuhri wa shalat dhuhra wal 'asra jami'an tsumma sara. Wa kana idza irtahala qabla al-maghribi akhkhara al-maghriba hatta yusalliyaha ma'al 'isya'i. Wa idza irtahala ba'da al-maghribi ajjala al-'isya'a fa shallaha ma'al maghribi. Rawahu Tirmidzi. Dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk, apabila beliau berangkat sebelum matahari tergelincir, maka beliau mengakhirkan sholat duhur kepada waktu asar sehingga beliau menjamaknya pada waktu asar. Dan apabila beliau berangkat setelah matahari tergelincir, beliau memajukan sholat asar kepada duhur, maka beliau sholat duhur dan asar dengan jamak, kemudian berangkat. Dan apabila beliau berangkat sebelum maghrib, maka beliau mengakhirkan sholat maghrib sehingga beliau mengerjakannya bersama sholat isya. Dan apabila beliau berangkat setelah maghrib, maka beliau memajukan sholat isya-nya, maka beliau mengerjakannya bersama sholat maghrib. Terus yang bawah dibaca sekali yang sempurna. An Anas bin Malik qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an antazigha syamsu akhara adh-dhuhra ila waqtil asri thumma nazala yajma'u bainahuma fa in zaghati syamsu qabla an yartahila salat dhuhra thumma raqiba. Rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berangkat sebelum matahari tergelincir, maka beliau mengakhirkan sholat duhur sampai waktu asar, kemudian beliau berhenti lalu sholat menjamak antara dua sholat tersebut. Tetapi apabila matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat, maka beliau sholat duhur dahulu kemudian berangkat. Ya, terus terakhir. An Ikrimata wa an Quraibin anna ibn Abbasin qala ala uhadditsukum an sholati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin qala qulna bala qala kana idza zaghatis syamsu fi manzilihi jama'a bainadh dhuhri wal asri qabla an yarkaba wa idza lam tazigh lahu fi manzilihi sara hatta idza hanatil asru nazala fa jama'a bainadh dhuhri wal asri wa idza hanatil maghribu fi manzilihi jama'a bainaha wa bainal isya'i wa idza lam takhin fi manzilihi raqiba hatta idza hanatil isya'u nazala fa jama'a bainahuma. Rawahu Ahmad. Ini perhatikan ini. Terus. Dari Ikrimah dan dari Quraib bahwasanya Ibnu Abbas berkata,
maukah ku ceritakan kepada kalian tentang sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam safar? Nah, ini sholatnya Rasulullah di dalam safar, dalam bepergian. Bagaimana sholat beliau? Kami berkata, iya mau. Ibnu Abbas berkata, dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila matahari telah tergelincir, sedang beliau masih di tempat singgahnya, maka beliau menjamak antara sholat zuhur dan asar sebelum berangkat. Nah, jadi kalau matahari sudah tergelincir, beliau masih tinggal di singgahnya. Jadi dalam peperangan Tabuk atau perang yang lain, bukan Nabi berangkat dari rumah sampai perjalanan pakai istirahat. Jauh, jalannya jauh kan, maka pakai singgah-singgah di suatu tempat. Nah, leren lah di suatu tempat, nanti perjalanan berangkat lagi. Nah, kalau perjalanannya Nabi itu mau berangkat dari tempat singgahnya, tempat istirahatnya, mau berangkat, waktu duhur sudah masuk. Waktu duhur sudah masuk, mau berangkat. Nabi sholat duhur dan asar di jamak. Itu sholat di dalam safar, dalam bepergian. Ya. Nah kalau waktu mau berangkat belum waktunya sholat duhur, terus berangkat, nanti sholatnya dijamak dengan sholat asar di waktu takhir. Jadi Nabi berangkat dijamak tadi dari tempat singgahnya, tempat peristirahatannya. Dalam menempuh perjalanan perangan jauh, ya. Pakai kendaraan, kalau dulu pakai unta, pakai kuda, tidak mungkin perjalanan langsung berangkat dari tempat rumah beliau berangkat ke tempat perang, ya. Maka singgah di beberapa tempat singgah. Lah kalau di tempat singgahnya tadi mau meneruskan perjalanan, sudah masuk waktu duhur, maka duhur dan asar dijamak sekali di tempat singgahnya, karena Nabi sudah dalam keadaan musafir itu. Terus? Dan apabila matahari belum tergelincir ketika beliau masih di tempat singgahnya, maka beliau terus berangkat, dan setelah datang waktu sholat asar lalu berhenti, kemudian menjamak antara sholat zuhur dan asar. Nah, ya dah. Jadi kalau mau berangkat dari tempat persinggahannya sudah masuk waktu duhur, dia sholat duhur dulu dan jamak asar baru berangkat. Tapi kalau mau berangkat tadi belum waktu duhur, langsung beliau berangkat. Ya. Nanti kalau sudah masuk waktu asar, Nabi berhenti, sholat duhur dan asar dijamak pada waktu sholat apa? Asar, itu namanya ditakhir, jamak takhir. Ya, jadi kalau berangkat kok sudah mau berangkat perang tadi kan, mau meneruskan perjalanannya, kok sudah masuk waktu sholat, ya sholatnya diajukan asarnya, ya ditarik ke sholat duhur, dijamak dengan sholat duhur, namanya jamak takdim. Dan duhur dan asar dikumpulkan menjadi satu, dikerjakan pada waktu duhur, itu namanya jamak takdim. Lah kalau mau berangkat belum waktunya duhur, terus berangkat, ya nanti masuk waktu asar, Nabi berhenti sholat duhur dan sholat asar. Sholat duhur dikerjakan pada waktu apa? Asar, dijamak dengan asar. Duhur dan asar dijamak di waktu asar, namanya jamak takhir. Ini Nabi sudah dalam musafir tadi, tempat persinggahannya mau berangkat, oh sudah waktu sholat sekali. Kalau belum waktunya nanti sholat di tempat. Waktu asar nanti diundur gitu lah, waktu duhurnya, namanya jamak takhir. Terus? Dan apabila telah tiba waktu maghrib, ketika beliau masih di tempat singgahnya, maka beliau menjamak antara sholat maghrib dan isya. Dan apabila belum masuk waktu maghrib, sedang beliau masih di tempat singgahnya, maka beliau terus berangkat, sehingga apabila datang waktu isya, maka beliau berhenti lalu menjamak sholat maghrib dan isya.
Sama loh dengan salat duhur tadi. Kalau kebetulan berangkatnya ini waktu maghrib, sudah masuk waktu maghrib, di tempat singgahnya masuk waktu maghrib mau berangkat, dah sholat sekali maghrib dan isya dijamak di waktu maghrib. Nah kalau ternyata mau berangkat itu sebelum waktu maghrib, tidak usah nunggu waktu maghrib, berangkat aja langsung, ya langsung. Atau sholatnya maghrib bagaimana? Nanti sholat maghrib dijamak pada waktu isya. Nah, sama dengan ketika zuhur dan asar tadi. Tapi Nabi berangkat itu sudah dalam keadaan musafir. Nah, di tempat singgahnya beliau dalam perjalanan sholatnya dilakukan seperti itu. Jadi kalau misalnya masih di rumah beliau, ya di rumah ini. Mau berangkat, sudah masuk waktu zuhur, terus dijamak sekali asar, tidak. Jadi Nabi tadi di tempat singgahnya itu berarti sudah dalam perjalanan, bukan masih di rumahnya. Ya, paham ya? Jadi menjamak itu dalam, maka diterangkan tadi diterangkan, ya, dari Ikrimah, dari Quraib, bahwasanya Ibnu Abbas berkata, maukah ku ceritakan kepada kalian tentang sholat Rasulullah SAW di dalam safar? Jadi bukan di rumah, sholat di dalam safar, bukan di rumahnya sendiri. Jadi Rasulullah itu di dalam safar, sholatnya seperti ini. Kalau di tempat singgahnya dalam safar tadi, mau meneruskan perjalanan, kebetulan waktu itu waktu duhur atau waktu maghrib, sudah masuk waktu, maka beliau sholat duhur. Lalu sudah masuk maghrib, ya sholat maghrib. Lalu sudah masuk waktu duhurnya, jamak sekali dengan asar. Kalau berangkat dari waktu maghrib, sudah masuk waktu maghrib, jamak sekali dengan isya-nya. Tapi kalau mau berangkat waktu duhur tapi belum masuk waktu, bukan Nabi menunggu. Selama berangkat meneruskan perjalanan, ya dah langsung berangkat. Lalu duhurnya bagaimana? Nanti dijamak dengan asar. Jadi waktu duhur tidak sholat, sholatnya nanti digabung dengan sholat asar, namanya dijamak takhir. Begitu pula kalau mau berangkat sudah sholat waktu, belum masuk waktu maghrib tapi mau berangkat, langsung berangkat, tidak nunggu waktu maghrib dulu. Nanti sholat maghribnya dijamak dengan sholat isya. Maka jamak itu boleh di awal, namanya jamak takdim, boleh di akhir waktunya, ambil waktu yang akhir, maksudnya maghrib dan isya ambil waktu isya, itu namanya takhir. Itu cerita Ibnu Abbas menerangkan tentang bagaimana sholat Nabi di dalam safar. Nabi dalam perjalanan, bukan sholat Nabi di rumah, dalam safar. Ya, apalagi? Masih terkait dengan hadis halaman 8. Apakah sholatnya ini boleh dijamak qashar? Boleh. Jamak qashar boleh. Orang musafir kan ada dua rusoh dalam sholat itu. Orang musafir itu boleh menjamak sholat, boleh mengqashar sholat. Menjamak dan mengqashar juga boleh. Jadi menjamak saja boleh, mengqashar saja boleh, sekaligus menjamak dan mengqashar boleh. Itu bagi orang musafir. Nah, kalau mengqashar khusus untuk orang musafir, orang di rumah nggak boleh mengqashar sholat, itu nggak boleh. Apalagi? Berikutnya mohon dijelaskan, Nabi pernah di Mekah tetapi juga pernah di Tabuk. Apakah Nabi di Tabuk atau di Mekah itu dalam rangka dakwah atau dalam rangka apa, Ustaz? Perang itu. Nah, tadi kan bilang penaklukan Mekah. Jadi sudah masuk, Allah membuka pertolongannya, bisa masuk ke Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dulu Nabi itu diusir dari Mekah. Ya, setelah datang pertolongan Allah, idza jaa nasrullahi wal fath. Datang pertolongan Allah, maka dibukanya kota Mekah.
Nabi bisa masuk lagi ke Mekah. Nah, ketika penaklukan Mekah itu Nabi tinggal di sana 19 hari. Nabi itu domisilinya di Madinah. Ketika diusir dari Mekah itu terus diusir di Madinah. Nah, ketika penaklukan Mekah, artinya Mekah sudah ditaklukkan, umat Islam, Nabi dan umat Islam bisa masuk lagi. Nabi ketika itu tinggal di Mekah selama 19 hari. Tabuk itu juga dalam peperangan, perang Tabuk. Nah, perang Islam dalam Islam itu memang dalam rangka dakwah, bukan dakwah dikembangkan dengan perang, bukan. Ya, nah? Jadi perang itu dalam rangka mempertahankan diri. Ya. Karena dulu Nabi diusir dari Mekah, dan di Mekah itu kampung halaman beliau diusir. Ya, nah, setelah umat Islam kuat, ya, tidak mau lagi diusir, terus ingin berusaha masuk lagi ke negeri Mekah. Akhirnya datang pertolongan Allah. Ya, orang Mekah yang dahulu benci mengusir Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, setelah Islam ditaklukkan oleh Nabi dan umat Islam, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sekarang kamu lihat, kan Nabi dan umat Islam masuk lagi ke Mekah, kamu lihat orang berbondong-bondong masuk Islam dari segala penjuru, masuk Islam. Nah, itu dalam rangka dakwah juga. Jadi perang dalam Islam itu dalam rangka dakwah, bukan dakwahnya dikembangkan dengan perang, tidak. Ya, memang dakwah menyebarkan. Kalau zaman dahulu ketika umat Islam masih lemah, kalau dakwah dihalangi, disakiti, dianiaya, tidak pernah membalas. Sampai diusir dari Mekah ke Madinah, ya, dengan perjanjian berat sebelah pun ya sudah, wong memang belum ada kekuatan. Ya, ya. Perjanjiannya antara lain, kalau ada orang ikut Nabi ke Madinah menjadi Islam, mau kembali lagi menjadi kafir masuk ke Mekah lagi supaya dibolehkan. Tapi kalau ada orang Mekah yang kafir mau masuk Islam ikut ke Madinah supaya ditolak. Yang berat sebelah itu. Ya, enggak apa-apalah. Nabi tanda tangan. Karena fitrah manusia itu mesti menginginkan kebenaran. Orang buta itu mesti kepengen melihat. Nah, ini si perjanjiannya, kalau ada orang melihat kepengen buta supaya boleh. Tapi kalau ada orang melihat, kalau ada orang buta kepengen melihat supaya tidak boleh. Ya. Fitrah manusia mesti kepengen, buta itu mesti kepengen lihat. Lah, orang buta kepengen melihat kok nggak boleh. Tidak bolehnya karena terikat perjanjian tadi, pasti akan protes. Ya. Akhirnya orang-orang buta tadi, yang buta tuntunan itu ya, karena mau ikut ke Madinah, dilarang oleh perjanjian tadi, akhirnya tidak pulang ke Mekah. Ya, tinggal di suatu tempat, setiap orang yang mau masuk Islam, sampai Madinah dikembalikan, tidak boleh, dia langsung bukan pulang ke Mekah. Tapi tempat di suatu tempat, ngumpul di situ. Nah, akhirnya menjadi penyergap. Ya. Bisa perjanjian itu, sehingga tidak mau dia kembali ke Mekah karena niatnya masuk Islam itu kuat, nggak bisa dibendung. Nah, akhirnya mereka menghadang itu, orang kafir yang lewat di situ dirampas dagangannya, dimusuhi lah itu oleh mereka sendiri. Ya, karena mereka diusir. Lah ketika Nabi atau masa masih lemah, dianiaya sampai Bilal dianiaya oleh majikannya. Habab bin Arad sampai datang kepada Nabi menunjukkan luka-luka seluruh badannya yang dibakar dengan besi yang dibakar tadi. Melonyoh HP awake, minta tolong ya Rasulullah, mohonlah bertolong pada Allah. Nabi belum mau itu. Dah sabarlah kamu. Ya, sabar. Ini belum saatnya. Allah belum memerintahkan untuk perang. Ya. Karena umat Islam masih lemah. Umat Islam masih lemah, jumlahnya sedikit. Belum bersatu umat Islam. Nah, setelah umat Islam kuat, ya, dakwah terus dilancarkan.
Ya toh? Kalau dahulu nek dihalang-halangi ngalah, tapi sama yang kuat, siapa menghalang-halangi dakwah, angkat perang. Angkat pedang, hanya hadapi gitu loh. Dihadapi untuk perang. Nah itu. Nah, ketika masih lemah ya diusir-usir ya. Ya niaya kon lunga dari kampung halaman. Mekah itu kampung halamannya Nabi. Ya toh? Nah, orang Islam yang masuk Islam bersama Nabi ditindas, yang budak-budak dianiaya majikannya, ya, tindak dianiaya, disakiti, diusir, ya sudah, memang belum berani. Maka waktu perjanjian Hudaybiyah itu pun, ya sahabat-sahabat sudah berani mati, tapi oleh orang-orang kafir belum boleh masuk. Boleh masuk ke Mekah tahun depan. Ya sudah tahun depan. Tapi di situ ada juga isi perjanjian selama 10 tahun antara orang Islam pengikut Nabi dan orang-orang kafir tidak boleh saling ganggu-mengganggu, serang-menyerang. Nah, kesempatan 10 tahun dakwah aman ini dimanfaatkan betul oleh Nabi. Tidak boleh mengganggu. Dakwah apapun tidak boleh dihalang-halangi, nggak boleh diganggu, tidak boleh serang-menyerang. Nah, selama 10 tahun dimanfaatkan untuk dakwah sehingga banyak umat manusia masuk Islam. Nah, kuat aja jadinya. Nah, setelah umat Islam kuat, ya, dalam suatu tarikh itu perjanjian yang ditulis itu ditempelkan di Ka'bah rusak, dimakan aneh-aneh, dimakan rayap lah. Perjanjian, sehingga perjanjian itu udah nggak ada. Nah, akhirnya sekarang umat Islam udah kuat, jumlahnya besar. Maka kalau dakwah memang tuh Nabi ditugasi oleh Allah itu untuk dakwah. Sampaikan, wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Aku mengutus kau Muhammad untuk menyebarkan ke seluruh umat manusia ini. Islam itu sebarkan umat manusia. Itu tugas dari Allah. Umat Islam kuat, maka setelah dakwah kok dihalang-halangi, tanpa pandang bulu. Siapa yang menghalang-halangi dakwah, hadapi dengan pedang, perang kan. Orang mau ngalah terus perang. Nah, sampai pertolongan Allah datang sehingga bisa masuk lagi ke Mekah. Apalagi? Saya seorang pekerja di salah satu perusahaan di mana tempat tinggal saya dari tempat kerja kurang lebih 50 km. Dan saya memutuskan untuk tidur di perusahaan tersebut karena tempat kerja saya menyediakan tempat tidur. Pertanyaan, apakah saya boleh mengqashar salat selama tinggal di tempat kerja, mengingat saya tinggal ataupun tidur di tempat kerja selama berbulan-bulan sampai beberapa tahun? Kalau memang kamu masih dalam musafir boleh saja. Itu Nabi tadi kan 20 hari, ya. Tapi Umar bin Khattab pernah dalam perjalanan atau dalam musafir itu 9 bulan. Ibnu Umar, ya? Ibnu Umar ya, selama 9 bulan. 9 bulan itu ya selalu mengqashar menjamak sholat. Boleh. Jadi kapan batasnya? Ya, batasnya kalau kamu sudah pulang ke rumahmu. Apalagi? Kalau saya pergi sejauh kurang lebih 13 km, saya masih ragu untuk mengqashar sholat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Dzulhulaifah itu untuk bepergian 400 km lebih ke Mekah. Begitu pemahaman saya. Ini mohon diluruskan. Kalau ragu jangan dikerjakan. Wong mengqashar sholat itu tidak wajib. Mengqashar itu hukumnya apa? Rukhsah, kebolehan. Wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun antak suruh minasolah. Jadi kalau kamu mengadakan perjalanan di muka bumi ini, tidak berdosa bagi kamu untuk mengqashar sholat. Jadi kalau tidak diqashar ya boleh.
Ya, dikosor juga boleh, tidak dikosor boleh. Nah, kalau kamu mengkosor ragu, kenapa harus kamu ragukan? Kalau memang ragu untuk mengkosor, ya tidak usah dikosor. Jadi orang musafir walaupun jauh tidak dikosor itu ya boleh gitu loh. Bukan wajib. Musafir wajib mengkosor sholat itu tidak. Suatu kebolehan. Maka boleh dipakai, boleh tidak. Apalagi? Bolehkah kita mengkosor sholat bila rumah kita di luar Jawa dan kita bersekolah atau menempuh pendidikan di Jawa, kita bertempat tinggal di kos atau asrama, dan bila pulang 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali? Nah, boleh enggak kira-kira? Boleh, kamu musafir itu. Nah, coba kowe nek sekolah ning Jepang ngono, terus tuku omah ning Jepang, manggon ning Jepang. Nanti kamu sudah punya rumah di sana. Jadi selama kamu dalam keadaan safar, boleh mengkosor sholat, boleh menjamak sholat, boleh. Jadi Nabi tadi 19 hari, 10, 20 hari, itu bukan hanya batasnya 19 dan 20, karena memang Nabi tinggal di situ hanya 20 hari di Tabuk tadi. Tinggal di Mekah hanya 19 hari. Selama tinggal di situ, ya beliau dalam keadaan musafir selalu mengkosor dan menjamak sholatnya. Apalagi? Ini yang bertanya siswa SMMTA yang tinggal di asrama. Nah, kalau di asrama nggak boleh. Ya, itu aturan. Walaupun agama membolehkan, agama juga tidak melarang untuk sholat tamam. Nah, untuk mendisiplinkan anak supaya tidak malas, mengerti, gitu, di asrama tidak boleh mengkosor, menjamak sholat. Seperti orang nafar, ya, nafar Ramadan itu loh. Ya, orang nafar itu ada kan musafir perjalanannya, ada yang di sini ke Pacitan, ada ke sini ke Semarang, ada sini Jakarta, Surabaya. Orang musafir boleh tidak puasa enggak? Boleh, tapi kalau kamu ikut nafar Ramadan tidak boleh tidak puasa. Karena semua langkah dalam MTA ini, karena MTA lembaga dakwah, maka langkahnya jangan merugikan dakwah. Ya, kalau kamu nafar terus dora poso, nanti orang yang tidak tahu, wih wong MTI bae dora poso. Ya, lagi wong bulan Ramadan malah do mangan-manganan, malah do neng warung tuku soto atau tuku es ya itu. Itu kesannya dari dakwah merugikan dakwah. Ya, maka kalau memang kamu nafar itu sebetulnya boleh. Menurut hukum boleh tidak puasa. Tapi di MTA ini diatur tidak boleh, harus puasa. Nek kamu ikut nafar mung arep ora poso rasa melu. Ndak usah ikut nafar. Itu merugikan dakwah. Orang yang tidak mengerti, karena sebanyak-banyak yang mengerti tuntunan agama, masih banyak yang tidak mengerti. Orang yang tidak mengerti nanti ndelok wong MTA itu poso-poso dora poso, akhirnya mau ngaji MTA, alah wong MTA salat gampang gitu. Poso bareng ndak puasa kok, lah rugi ta. Padahal ilmunya belum tahu, dia tuh melihat prakteknya, kenyataannya orang MTA itu tidak puasa. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Poso-poso loh, yang warung do blonjo do malah do jajan di situ. Kok kandani saya itu musafir, orang gagas. Saya mudeng. Maka peraturan nafar tidak boleh. Lah di asrama juga begitu. Selama kamu di asrama, walaupun kamu dari Jakarta, dari Jambi dan bulan Ramadan boleh tidak puasa, boleh. Sholatnya boleh dikosor, boleh. Tapi di asrama tidak boleh. Karena tidak boleh itu juga tidak melanggar agama. Orang musafir tidak puasa itu bukan wajib. Wajib tidak puasa lah, kecuali kalau datang bulan. Datang bulan kamu puasa tidak boleh, malah dosa kamu, ya. Jadi orang di asrama itu putri misalnya, ya, tidak boleh tidak puasa. Nah kalau datang bulan tidak boleh puasa gitu loh, Mas.
Karena itu kalau akan diatur walaupun datang bulan boleh puasa, nah itu dosa. Wong diharamkan oleh Allah kita menghalalkan, dosa kan? Tapi kalau tidak boleh dikosor, sholatnya harus taman semua berjamaah dengan yang lain, waktu-waktu sholat berjamaah bareng, itu tidak salah karena memang orang musafir itu tidak wajib mengkosor, sholat tidak wajib, hanya satu kebolehan. Berarti sholatnya tidak dikosor juga boleh, bahkan lebih afdol, lebih baik kita nanti sholat tiap-tiap waktunya sholat ya diadzani, diqomati, sholat jamaah bersama-sama, itu lebih afdol. Di samping kita memang lembaga dakwah, hal langkah-langkah yang akan membawa kerugian dakwah jangan dilakukan. Nah, lagi ya, yang di asrama tidak boleh mengkosor, tidak boleh menjamak ya. Jadi nanti dibukai, dibangunkan, diburai oleh pembina sama, ayo sholat maghrib dulu, ya, terus bar maghrib terus isya bangunkan lagi atau diuyak-uyak lagi, saya sudah jamak tadi, enggak boleh itu, enggak boleh ya, boleh harus sholat duhur, asar, waktu-waktu sholat itulah berjamaah bareng, ya, di situ. Sholat maghrib dan isya, waktu-waktu itu juga sholat berjamaah bareng.